Halo, selamat datang di Reza ZA. Kali ini aku mau bercerita tentang kisah cinta yang penuh haru. Berjudul, Aku Terpaksa Menikahi Wanita Tua Yang Tak Kukenal Berusia 65 tahun demi balas budi. Namaku Bagus, 23 tahun. Hidupku biasa-biasa saja. Seorang desainer grafis freelance yang menyukai senja, kopi pahit, dan ketenangan. Aku bukan tipe lelaki yang percaya cinta pada pandangan pertama, apalagi pernikahan kilat. Tapi semuanya berubah dalam waktu 2 minggu. Aku bertemu dengan Chen dalam situasi yang tak biasa. Di rumah sakit saat aku menunggui adikku yang kecelakaan. Ia tampak biasa saja dengan dress hitam dan sepatu kets yang kotor. Ia menolongku saat aku hampir pingsan karena belum makan. Kami mengobrol di bangku tunggu selama 3 jam. Rasanya nyaman, tidak dibuat-buat. Aneh, tapi damai. 2 hari kemudian, ia mengajakku makan malam. 4 hari berikutnya, ia mengajakku menikah. Apa? Wanita tua itu melamarku. Aku tertawa saat itu. Kukira ia bercanda. Ternyata tidak. Aku tidak suka berlama-lama, katanya serius. Kalau kamu merasa kita cocok, kenapa harus menunggu? Dan aku saat itu menjadi gila. Aku bilang iya. Dan kami pun menikah secara sederhana di sebuah kantor catatan sipil. Hanya aku, dia, seorang penghulu, dan 2 orang saksi yang katanya teman lamanya. Aku tidak mengenalnya lebih dari 2 minggu, tapi ada sesuatu dalam tatapannya, tenang, seolah menyembunyikan dunia di balik pupilnya yang membuatku percaya. 3 hari setelah menikah, Chen tinggal di apartemen mewah di daerah kota. Aku sempat mengira dia hanya menyewa tempat itu, atau mungkin hasil warisan keluarga. Ia tak banyak cerita soal latar belakangnya, dan aku terlalu malu untuk bertanya lebih jauh. Aku pikir waktunya pasti akan datang. Yang aku tahu darinya adalah usia yang terpaut 42 tahun denganku. Ya benar, dia wanita tua berusia 65 tahun. Tapi karena dia kaya raya, maka dia akan selalu merawat tubuhnya dan wajahnya secara rutin. Pergi ke perawatan termahal dan terlihat seperti usia 30-an. Tapi aku melihat keanehan demi keanehan mulai muncul. Ia sering menerima telepon tengah malam, berbicara dalam bahasa Mandarin yang cepat dan tegas. Kalau aku tanya, ia hanya menjawab singkat. Ini menyangkut kerja. Ia sering pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Tapi yang paling menggangguku, aku belum pernah melihat dompetnya, kartu identitasnya, bahkan gajinya. Setiap kali aku ingin bicara tentang keuangan, ia selalu mengalihkannya dengan senyuman atau pelukan. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mengikutinya. Pengungkapan. Hari itu hujan gerimis. Aku memanggil taksi dan mengikuti mobil hitamnya dari kejauhan. Ia berhenti di sebuah gedung pencakar langit dengan logo Hanlong Corporation. Aku mengenali nama itu. Salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Sering kulihat di berita bisnis. Aku berdiri seberang jalan, mulutku terbuka lebar. Chen turun dari mobil, mengenakan baju jas setelan yang rapi, berjalan cepat ke dalam gedung, dan 2 pria berpakaian formal mengikutinya dari belakang.
seolah-olah dia adalah pengawalnya. Apa-apaan ini? Kupikir ia hanya seorang pekerja kantoran biasa atau pengusaha kecil. Tapi CEO, kenapa dia menyembunyikan ini dariku? Konfrontasi. Malamnya saat ia pulang, aku sudah menunggu di ruang tamu. Kopi panas dan surat kabar dengan artikel tentang dirinya sudah kusiapkan di atas meja. Ia berhenti di ambang pintu. Aku tak berkata apa-apa. Ia mendekat, duduk di depanku. "Jadi, kamu sudah tahu?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Kenapa kamu menyembunyikannya dariku?" Ia menatapku lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. "Karena aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku, atau karena apa yang kumiliki? Dan sekarang kamu tahu, aku mencintaimu atau tidak?" Ia tersenyum tipis. "Sekarang aku tahu, kamu cukup penasaran untuk mengejarku di tengah hujan, bukan?" Kami tertawa kecil, tapi hatiku masih mengganjal. Aku mencintainya, iya, tapi ada sesuatu di dalam bicaranya yang terlalu tenang, terlalu terlatih, terlalu pro. Rahasia di balik nama. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Aku menikah dengan CEO wanita tua yang misterius. Namun hidup bersamanya bukan seperti dongeng. Ia masih merahasiakan banyak hal dariku. Setiap hari ada pengawalnya di luar apartemen. Jadwalnya padat dan penuh rapat. Ia bahkan memiliki ruang kerja sendiri yang terkunci, dan aku dilarang untuk masuk. Rasa penasaranku berubah menjadi kekhawatiran. Siapa sebenarnya istriku ini? Sampai suatu malam, aku memberanikan diri membuka laci mejanya. Di dalamnya ada paspor, beberapa dokumen dalam bahasa Mandarin, dan sebuah surat kontrak. Di dalamnya tertulis perjanjian pernikahan non-publik, kontrak privasi antara Liang Chen dan Bagus. Namaku. Tanganku gemetar. Aku tak pernah menandatangani ini. Keesokan paginya, aku meletakkan dokumen itu di hadapannya saat sarapan. "Aku tidak pernah ya menandatangani ini," kataku tenang. "Apa sih maksudnya?" Ia menatap kertas itu lama, lalu mendesah. "Itu bukan kontrak sebenarnya, hanya pengaman dari tim hukum." "Apa ini? Aku ini adalah proyek rahasia, alat untuk pencitraan media." Ia menggeleng. "Kamu satu-satunya yang tidak tahu siapa aku saat kita bertemu." Itu menyegarkan, tapi aku tak menyangka akan sejauh ini. "Apakah kamu mencintaiku?" Ia menatapku lama. "Ya, tapi aku takut kamu tidak akan mencintaiku kalau kamu tahu semuanya sejak awal." Aku tidak tahu harus berkata apa. Babak baru dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, aku mulai belajar dunianya. Ikut dalam beberapa acara sosial, makan malam bisnis, bahkan wawancara pers yang memperkenalkan kami sebagai pasangan beda usia, pengusaha masa depan. Anehnya, aku tidak merasa menjadi orang lain. Aku hanya berkembang. Tapi masih ada sisi Chen yang belum ku tahu. Kadang malam-malam dia bermimpi buruk, menyebut-nyebut nama ayahnya, menangis di dalam tidur. Kadang ia pergi diam-diam ke kuil dan duduk berjam-jam. Suatu hari aku bertanya, "Kamu takut kehilangan apa?" Dan ia menjawab, "Semua." Kini pernikahan kami berumur 4 bulan. Aku masih merasa kita hidup seperti di dalam novel. Tapi entah kenapa,
Aku tak mau keluar dari halaman ini. Chen tetaplah menjadi misteri istriku yang tak selesai kubaca. Tapi aku sudah berhenti berusaha mengerti semua. Karena kadang cinta bukan tahu tentang segalanya, tapi memilih tetap tinggal meski tak semua pertanyaan ada jawabnya. Dan jika kamu bertanya, apakah aku menyesal menikah kilat dengannya? Tidak. Karena dari semua kemungkinan yang bisa kutemui di bangku tunggu rumah sakit itu, aku tak bisa memilih yang lebih baik dari wanita memakai dress hitam dan senyum pelan yang telah menyelamatkanku dari pingsan.